Makasih Pak Luis dan teman-teman. Kita bersyukur boleh kembali melanjutkan studi kita dari Kitab Wahyu ya. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan dan kerinduan yang Tuhan berikan pada setiap kami, khususnya rekan-rekan kami yang melayani, yang berjemaat di GKI Kebayoran Baru. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati setiap pertemuan dengan kelimpahan firman-Mu, sehingga iman kami boleh tetap bertumbuh di dalam kemurnian, di dalam kebenaran, sehingga kami boleh tetap setia kepada Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesaksian kami ya Tuhan di tengah zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kami serahkan PA kami malam hari ini, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir, baik pemaparan maupun tanya jawab. Biar setiap kami boleh sungguh diberkati dan diperlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita sampai di Wahyu 12 dan 13 ya. Jadi ini bagian yang tadi Pak Luis katakan ya misterius, seram begitu ya. Apa ini sebenarnya? Kita akan baca lebih dahulu Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Jadi sebetulnya di Wahyu 11 itu sudah semacam berakhir dunia ya. Tetapi kita tahu kitab Wahyu nggak bergerak kronologis ya. Jadi di pasal 12 ini kita mundur lagi dalam sejarah ya. Yaitu maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia kesakitan, berteriak kesakitan. Saudara, tanda pertama yang Yohanes lihat di langit adalah tanda besar ya, perempuan. Dan saat yang sama kita melihat nanti dia melihat naga. Tetapi pertanyaannya, siapa perempuan yang Yohanes lihat? Nah, itu pertanyaannya, saudara sekalian ya. Kalau kita lihat yang namanya perempuan berkaitan dengan keselamatan, pikiran kita pertama pasti Maria ya. Maria, saudara sekalian. Problemnya adalah apakah Maria itu kenapa Maria muncul di langit begitu kan? Itu itu menjadi sesuatu yang sulit ya, apalagi berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maria orang biasa dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan kemanusiaan Yesus ke dalam dunia. Rasa-rasanya dia tidak digambarkan dengan sampai figur yang sangat mulia seperti ini. Sehingga kita yakin, saudara sekalian, dan para penafsir juga yakin bahwa perempuan yang dimaksud di sini adalah umat Tuhan sepanjang masa, yaitu Israel dan gereja, ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena di sini ada istilah 12 bintang. Ya, kita tahu 12 itu adalah kegenapan umat Allah. 12 suku Israel, ya kan, dan 12 rasul, begitu kan? Demikian pula kita nanti melihat angka 140, sudah pernah melihat 144.000, 12 kali 12 kali 1.000. Jadi angka 12 di sini memberikan clue kepada kita untuk melihat, membaca, dan mengerti hal ini bukan sebagai Maria, tetapi sebagai gereja. Ya, ini seperti 12 bintang yang ada dalam mimpi Yusuf, yaitu Yakub, Rahel, dan 12 anak. Kembali menunjuk pada apa? Kepada bangsa Israel, yaitu wakil dari seluruh orang percaya di Perjanjian Lama. Ya, jadi sekali lagi 12 bintang adalah 12 suku Israel. Nah, kalau begitu pertanyaannya, dia melahirkan anak, begitu kan? Dia mengandung dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapa anak yang dilahirkan? Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita memahami Yesus dilahirkan oleh Israel bukan oleh Maria dalam konteks ini, ya? Karena Yesus Kristus maksudnya adalah dilahirkan dari keturunan umat Tuhan, yaitu dari suku Yehuda. Kita sudah belajar di Wahyu 5, dia adalah singa dari Yehuda, ya, anak domba yang layak menerima gulungan kitab itu. Saudara sekalian, menerima penyembahan. Nah, di sini kita melihat di dalam pengertian Yesus dilahirkan oleh perempuan, perempuan di sini adalah Israel. Dan Yesus adalah keturunan dari bangsa Israel ya. Dan proses kelahirannya melewati kesulitan karena dikatakan dalam keluhan dan penderitaannya. Nah, kita ingat bahwa Yesus waktu dilahirkan eh, datang ke dalam dunia, ia melewati kesulitan ya. Ada Herodes yang mau mencabut nyawanya begitu ya. Dia harus mengungsi, diungsikan bersama Maria dan Yusuf ke Mesir ya. Nah, saudara sekalian, kedatangan Mesias
Dan munculnya gereja ini disebut dengan tanda besar, a great sign. Ya, jadi Yohanes mengatakan tanda ini bukan sekedar tanda biasa, tetapi ini tanda peristiwa ilahi yang sangat signifikan dalam sejarah gereja, yaitu lahirnya Yesus Kristus. Ya, tetapi sekali lagi perempuan di sini bukan Maria, tetapi Israel, karena ada clue 12 bintang. 12 bintang. Oke, saudara sekalian, 12 suku Israel. Ya. Nah, satu hal, keselamatan. Tetap Wahyu, meskipun bicara antikristus, bicara penganiayaan, dan sebagainya, tetap tidak hilang fokusnya bahwa keselamatan adalah hal yang terpenting dalam sejarah manusia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Allah menjelma jadi manusia, itu tanda besar. Ya, jadi history itu ada peristiwa yang super super penting sama penting, begitu kan? Nah, ini super penting, bahkan terpenting, yaitu masuknya Allah ke dalam dunia. Nah, saudara sekalian, tetapi tidak berhenti di sana. Di ayat ketiga dan keempat, ayat ketiga kita baca dulu, ya. Yohanes melihat tampaklah suatu tanda lain di langit. Nah, another sign. Bukan tanda besar ya, tanda lain. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, saudara sekalian, naga atau dragon, ini lambang iblis ya, atau kuasa jahat di Alkitab. Dan sebenarnya ular, ya itu di banyak budaya juga demikian ya, lambang-lambang kuasa jahat begitu kan. Apa dan mengapa dia disebut jahat, saudara? Karena dia suka kekacauan. Ya, dia munculnya dari laut. Saudara, laut itu dilihat secara negatif di dalam Kitab Wahyu. Karena laut adalah tempat eh, kita melihat nanti ya, tempat munculnya si binatang. Ya, kemudian kita melihat juga bahwa naga atau ular itu adalah eh, suka kekerasan. Ya, misalnya Firaun dan Nebukadnezar disebut naga laut ya, sea dragon, sea dragon. Jadi tidak dapat disangkali bahwa naga mempunyai kesan yang sangat negatif, bahkan dia mewakili iblis di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu. Dan warna merah padam mengingatkan kita akan kuda merah, yaitu warna darah yang ditumpahkan. Artinya suka konflik, suka menumpahkan darah, semena-mena membunuh, begitu ya. Jadi ini adalah suka kekerasan tentunya ya. Dan juga suka meniru otoritas Tuhan. Dalam hal apa? Di sini dikatakan dia berkepala 7. Nah, ini kan mau meniru anak domba yang bertanduk 7 yang kita baca di Wahyu 5 ayat 6. Jadi, iblis itu melawan Tuhan, bukan hanya mengatakan tidak pada Tuhan, tapi dengan mengkopi Tuhan. Ya, kopi palsu begitu ya. Jadi KW, saudara sekalian ya. Nah, kira-kira itulah iblis ya. Dia melawan Tuhan dengan meniru Tuhan ya. Kemudian bertanduk 10. Nah, kita tahu tanduk ini adalah kekaisaran, kaisar begitu ya. Kekuasaan begitu loh. Nah, 7 mahkota ini, mahkota di sini menggunakan istilah diadem yang artinya arogansi kekuasaan. Beda sama mahkota yang dijanjikan kepada orang percaya, yaitu Stefanos. Ya, itu namanya mahkota kemuliaan, pakai kata Stefanos. Tapi diadem di sini adalah menunjukkan mahkota arogansi kekuasaan. Ya, jadi sifat-sifat iblis itu kita simpulkan di satu ayat ini dari tanda yang Yohanes lihat naga merah padam ini suka kekacauan, suka maut, begitu ya, kekerasan, pembunuhan, dan tentu mengambil posisi Tuhan. Ya, jadi ini adalah sifat dari iblis, saudara sekalian. Ya, dia datang untuk membunuh, kata Yesus, dan membinasakan. Dan dia mau meniru Tuhan untuk menipu orang. Ya, nah, saudara sekalian, ayat 4 dikatakan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Ya, sekali lagi sifat iblis ini mencuri, membunuh, membinasakan itu dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, saudara sekalian, dikatakan ekornya menyeret ya sepertiga bintang langit melemparkan ke bumi dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi Lucifer, kita boleh katakan langsung ya, Lucifer menarik sepertiga malaikat untuk mengikuti dia melawan Tuhan. Jadi seringkali kan dalam pembahasan kita tentang iblis begitu ya, pasti ada pertanyaan, berapa banyak malaikat yang ikut Lucifer begitu ya? Saudara, Wahyu mengatakan sepertiga.
Kita tidak harus membaca angka ini harafiah begitu ya. Sepertiga ada berapa? Ada 10.000. Oh berarti ada 3.333. Bukan begitu. Tapi artinya minoritas ya. Banyak tetapi tetap minoritas. Karena 2/3 tetap taat pada Tuhan. Nah di situ kita melihat asal-usul dari iblis dan roh jahat ya. Lucifer disebut iblis. Sepertiga malaikat yang jatuh, fallen angels, menjadi demons ya, demonic spirits, roh-roh jahat ya. Jadi dia berhasil menarik sepertiga, tetapi mayoritas tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Lucifer dikatakan di sini, dikatakan naga itu berusaha menelan anaknya. Jadi Lucifer berusaha membunuh Yesus ketika dia dilahirkan dalam dunia. Nah, Lucifer ini bertindak melalui Herodes. Jadi Herodes itu adalah kepanjangan tangannya iblis, ya, ketika dia mau membunuh Yesus. Jadi saudara sekalian, sejak datangnya Yesus, sudah ada konflik antara Yesus dan iblis. Perhatikan ini. Saudara, di dalam perpolitikan dunia ini, kemarin musuh, sekarang jadi teman. Katanya tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi. Kecuali satu, antara Yesus dan iblis, musuh abadi. Kenapa? Itu Tuhan yang adakan. Aku akan menciptakan permusuhan. Ya, Tuhan create enmity antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Jadi tidak ada negosiasi dalam hal ini. Tidak mungkin seperti politik. Kemarin musuh, sekarang teman. Tidak ada itu. Ya, Yesus dan iblis, orang percaya dan pengikut apa roh-roh jahat, forever enemies. Karena Tuhan gariskan demikian dari sejak kejatuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi jangan bicara Tuhan satu hari apakah kita bisa didamaikan semua dengan iblis? Impossible. Tuhan sudah ciptakan permusuhan itu. Ya. Jadi ini jelas saudara sekalian dari Wahyu ini kembali ditegaskan ada konflik antara Yesus sebagai keturunan perempuan dengan roh-roh jahat ya dan alat-alat dari si iblis ini sebagai keturunan ular. Ya, jadi istilah setan, saudara sekalian, secara harafiah itu berarti lawan ya, adversary, artinya musuh. Jadi kita tahu bahwa istilah iblis itu apa sih kerjanya? Saudara, iblis kerjanya merampok, ya, membunuh, menipu, begitu kan ya, mendakwa, dan istilah setan, satanas dalam bahasa Greek itu ya Yunani, artinya lawan. Tuhan ngomong A, dia ngomong B. Tuhan ngomong B, dia ngomong A. Jadi dia bukan bicara kebenaran. Dia cuma mau ngelawan. Ya. Jadi natur iblis bukanlah seek the truth, tetapi selalu oppose. Saudara, kita bisa berbeda pandangan. Ya. Tetapi ketika kita mencari kebenaran, kita bisa ketemu. Kalau sama iblis dengan Tuhan tidak mungkin ketemu. Karena memang dia bukan cari kebenaran, tapi dia selalu melawan. Nah, maka namanya disebut setan. Ya, artinya selalu melawan tanpa peduli tentang truth, mengkontradiksi Tuhan maksudnya ya. Jadi Tuhan bilang jangan makan, dia bilang makan. Tuhan bilang kalau kamu makan kamu mati, dia bilang enggak, justru mata kamu terbuka. Jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi dia selalu kerjanya mengkontradiksi Tuhan, mengkontradiksi doktrin yang benar, mengkontradiksi apa yang Alkitab katakan. Itu sifat iblis. Itu sifat dari kata setan, saudara sekalian ya. Dan iblis kita tahu menyerang gereja. Kita baca ayat 5 dan 6. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Nah, ini gambaran kalau kita mengerti perempuan ini maksudnya gereja, anak itu Yesus, kita lebih jelas ya. Artinya iblis tidak bisa menyerang Yesus karena Yesus sudah dibawa lari kepada Allah, ke tahtanya. Maka yang dia bisa incar gereja. Itu saudara sekalian ya. Iblis gagal mengalahkan Yesus. Yesus berhasil menjadi raja mengembalakan dengan gada besi. Ya berarti Yesus in power begitu ya. Siasat iblis membunuh menggagalkan Yesus gagal ya. Dibawa lari ke Allah dan tahtanya menunjukkan kepada kebangkitan dan kenaikan Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ini tidak menjadi suatu kebingungan ya apa yang terjadi karena ini jelas menunjuk kepada kebangkitan dan kenaikan Yesus. Nah, sekarang kalau iblis nggak bisa tangkap Yesus, nggak bisa kalahkan Yesus, dia marah karena tujuannya melawan Tuhan.
Lalu bagaimana dia mau proyeksikan kemarahannya kepada gereja yang ketinggalan di bumi? Begitu kan? Karena kita sudah diselamatkan, tidak langsung ditarik ke sorga kan? Melainkan Tuhan suruh kita jadi saksi Tuhan sampai dia datang kembali. Sampai kita ketemu Tuhan. Maka kita adalah sasaran kemarahan iblis. Saudara sekalian, gereja adalah objek kemarahan iblis kepada Yesus, tapi karena dia tidak bisa apa-apain Yesus, maka yang dia kerjain dan dia serang adalah gereja. Jadi gereja itu dikatakan seperti bahtera melewati badai, kiri kanan dihantam ombak begitu ya. Ada bajak laut mau menghancurkan dan sebagainya. Nah, tapi di sini kita melihat ada providensia Allah. Tuhan membawa umatnya ke padang gurun selama 1260 hari. Dan kita tahu ini bukan pertama kali ya. 1260 hari itu menjadi 3,5 tahun. 3,5 tahun menunjuk kepada masa kesaksian gereja. Kalau kita mundur ke pasal 11, saudara 3,5 tahun ya. Jadi 1 tahun plus 2 tahun plus setengah tahun. Jadi cara-cara penulisannya begitu ya. Kalau pakai hari 1260. Kalau pakai tahun 3,5 tahun. Nah kadang-kadang dituliskannya dipecah. 1 masa, 2 masa, setengah masa. 3,5 sama ya. Itu penulisannya berbeda-beda. Tapi menunjuk kepada masa kesaksian gereja. Jadi kita penginjilan, kita kesaksian, kita melayani itu ada waktunya dikasih Tuhan. Dan meskipun iblis menyerang kita, kita tetap dijaga Tuhan sehingga tidak bisa bilang, oh saya diserang iblis nggak bisa pelayanan. Kita tetap bisa bersaksi, kita tetap bisa melayani, kita tetap bisa memberitakan Injil. Karena ada providensia Allah membawa kita ke padang gurun. Nah, saudara sekalian, intinya apa? Tuhan tetap menjaga dan melindungi umatnya di tengah murka iblis. Ya, dan gereja tetap bersaksi di masa yang Tuhan berikan. Jadi ingat saudara sekalian, kita orang Kristen, kita gereja, di dunia ini kondisi kita apa? Kita adalah sasaran kemarahan dan kebencian iblis. Nah, yang kedua, waktu melayani, memberitakan Injil, bersaksi terbatas. Ya, jadi kita dihimpit oleh waktu dan kita juga dihajar oleh iblis. Itu sebabnya kita harus baik-baik menjaga iman dan kesatuan. Karena gereja diam-diam saja sudah banyak masalah. Dari iblis, ya, dan dari tekanan hari-hari yang jahat ini. Ya, waktu tidak banyak, saudara sekalian. Tetapi kita bersyukur ada providensi Allah sehingga kita boleh menggunakan waktu, kesempatan melayani dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Ya, kemudian tidak berhenti di sana, dikatakan ayat yang ketujuh, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, saudara sekalian perhatikan, karena nggak bisa dapat Yesus, marah kepada gereja. Tetapi kemudian ada satu tokoh lagi, ya, yaitu siapa? Mikael. Kenapa peperangannya bukan Tuhan lawan iblis? Karena Wahyu selalu mengatakan pada kita dari awal sampai akhir, they're not equal. Ya, sama seperti kita mengatakan siapa yang kemarin barusan juara French Open. Kalau saudara suka tenis, Carlos Alcaraz begitu ya. Carlos Alcaraz masa melawan seorang petenis junior yang tidak terkenal. Itu kan bukan tandingan. Jadi kita Wahyu menegaskan there is no match, there is no game, there is no apa ya konflik sebetulnya langsung antara Tuhan dengan iblis karena dia not equal. Mengatakan bahwa Tuhan versus iblis apa ya head to head begitu ya. Itu Wahyu nggak mengatakan begitu. Iblis cocoknya melawan gereja dan Mikael. Ya, cukup saudara sekalian ya. Mikael disebut adalah archangel, penghulu malaikat, malaikat kepala. Gabriel juga disebut demikian, tetapi khusus Mikael itu kebanyakan bagian konflik ya. Di dalam Daniel disebutkan dia chief prince ya. Gabriel kita melihat juga terlibat sebagai penghulu malaikat, tapi dia membawa berita seringkali ya. Saudara Mikael ditugaskan melindungi dan melepaskan umat Tuhan dari musuh-musuh mereka. Jadi saudara bayangkan kita di padang gurun dijaga, dilindungi Tuhan dan Tuhan mengirim malaikatnya. Dan ketika ada konflik dengan iblis, Mikael ini ya. Mikael ini saudara sekalian ya, dan malaikat-malaikatnya. Atau bahasa Inggrisnya Michael, begitu kan ya. Kita Indonesia terjemah Mikael. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ya. Nah saudara sekalian, tetapi iblis pun tidak dapat bertahan melawan Mikael. Saudara bayangkan coba. Ya, nggak usah ngelawan Tuhan. Lawan Mikael pun kalah. Memang nggak tuntas mati kalah begitu ya karena kan memang Tuhan izinkan dia survive begitu loh, tetapi dia nggak even bisa menggeser Mikael ya.
Maka akibatnya apa saudara sekalian? Dikatakan naga mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Nah, artinya iblis kehilangan teritori. Ya, iblis kehilangan teritori sama seperti negara A sama negara B perang, selesai perang negara B kehilangan setengahnya. Berarti teritorinya diambil sama negara A, begitu kan? Atau B tidak bisa lagi menguasai setengah teritorinya. Kira-kira seperti itu, ya. Dengan kata lain, dengan peperangan lawan Mikael ini, saudara, ini mau menyatakan bahwa iblis itu penguasa yang terbatas, sudah kalah, ya. Ini adalah defeated ruler, penguasa yang sudah dikalahkan. Kalau kita lihat ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi perhatikan, dia tempatnya asalnya di sorga. Dia memberontak melawan Tuhan, Tuhan hanya utus Mikael, ya. Dia kalah dengan Mikael, terdepak dari sorga, dia ke bumi bawa sepertiga malaikat bintang-bintang begitu ya, ekornya menyeret sepertiga. Saudara, kalau kita lihat keterbatasan iblis di mana sih? Yang pertama, dia disebut bukan penguasa di bumi, tapi lokasinya di udara ya. Penguasa di udara. Jadi kita nih manusia di bumi ya, ikan tuh di laut ya, burung itu di udara. Penguasa roh jahat itu di mana? Disebutnya dengan istilah di udara. Saudara, mungkin kita nggak bisa mengartikan ini harafiah ya, karena kalau begitu berarti orang yang naik pesawat terbang dekat sama roh jahat dong, begitu kan? Tapi mungkin maksudnya adalah ini area satu dimensi spiritual yang tidak kelihatan ya. Nah, hanya berkuasa atas orang yang mengikuti dia. Perhatikan ini. Iblis tidak punya kuasa atas orang Kristen. Dia bisa menggoda, dia bisa menyerang, tapi dia nggak bisa punya power. Kalau orang percaya tetap ikut Tuhan, tetap setia, tetap pegang firman Tuhan, there's nothing he can do. Ya, dia hanya bisa menggoda, ya, tetapi dia nggak bisa memaksa. Iblis sudah kalah di salib, ya. Kemudian dia diusir dari sorga ke bumi. Jadi bumi ini adalah tempat pembuangan atau penjara iblis, ya. Sehingga bagaimana seorang yang sudah kalah bisa terus menggoda dan memberikan janji-janji yang kosong sampai orang percaya? Satu cara, menipu, cuma itu, ya. Artinya apa? Saudara, iblis adalah defeated ruler. His only weapon is deception, deceit, ya. Satu-satunya senjata dia cuma petipuan. Dia nggak bisa ada kuasa, dia kalah sama Mikael, dia nggak bisa sampai berkuasa atas kita, anak Tuhan. Dia cuma berkuasa sama orang yang memang mau ikut dia, begitu kan? Jadi dia seorang bukan penguasa atau bukan. Dia seorang penguasa yang sudah gagal dan tidak berkuasa. Tapi untuk memberikan kesan bahwa dia selalu berkuasa dan hebat, maka dia selalu menipu. Ya, dia selalu omong besar begitu kan. Semuanya kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Itu kan bohong. Dunia ini kan bukan milik dia. Segala isi dunia ini diciptakan Tuhan kan milik Tuhan. Dia harus menipu karena dia sudah kalah. Saudara, tentu kita tahu ya, orang yang sudah kalah begitu ya. Ya, harus dengan cara tipuan begitu kan. Dalam 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 kehidupan ya, banyak banyak kita lihat seperti itu ya. Misalnya sebuah tim yang sedang bermain sepak bola, wah sudah kalah begitu kan ya. Ya kalau pakai serangan biasa nggak masuk-masuk, mungkin pura-pura jatuh begitu ya, pura-pura diganjel di kotak penalti, pura-pura dipukul begitu kan. Cuman sekarang ada teknologi video yang bisa diulang apa benar dipukul. Tapi kalau 10 tahun lalu misalnya, itu orang bisa nggak jadi juara gara-gara ditipu, saudara sekalian. Ya, bisa terjadi begitu, bahkan level internasional. Karena sudah kalah ya senjatanya cuma tipuan. Ya. Jadi kita mengerti iblis itu menipu. Tapi kita itu juga nggak usah selalu overestimate dia. Dia menipu karena dia has no power sebetulnya. Ya, dan dia sudah kalah. Jadi iblis adalah lawan Tuhan yang marah dan frustrasi. Tetapi nggak equal dengan Tuhan. Jadi kita harus melihat iblis. Iya, dia penguasa tapi very limited. Sudah kalah. Sekarang gerakan-gerakan dia hanya didorong rasa marah dan frustrasi karena nggak bisa apa-apa. Orang frustrasi, orang yang kalah ya bisa berbahaya, begitu kan ya. Tetapi ya itu dia sudah kalah, saudara sekalian. Ya. Nah, kita menolak dualisme yang mengatakan, kan ada ajaran yang mengatakan dualisme ya. Oh, good and evil selalu bertempur sama selamanya, dari kekal sampai kekal. Kadang good menang, kadang evil menang. Dalam good ada evil, dalam evil ada good. Saudara, Kristen tidak terima dualisme. In the beginning was good, in the end semuanya good. Ya,
In between ada peperangan tapi good always wins ya. Jadi evil itu tidak ada eksistensi yang kekal ya. Karena pada mulanya Tuhan ciptakan good. Jadi kita tidak terima filsafat dualisme yang kita lihat di dalam ajaran-ajaran lainnya ya. Bagi kita God and the devil are not equal. Iblis dan Tuhan tidak setara ya. Adalah penghinaan menyetarakan Tuhan dan iblis karena tidak even equal. Iblis pun terdepak oleh Mikael, ya, penghulu malaikat. Nggak usah sama Tuhan, sama Yesus nggak usah, saudara sekalian. Itu sebabnya nggak pernah satu kali pun, ya, satu kali pun iblis berani sama Yesus. Selalu takut, ya, kecuali disalib diizinkan oleh Tuhan. Hanya itu. Ya. Nah, saudara sekalian, setelah peristiwa ini, sorga merayakan kemenangan, ya. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan. Perhatikan, iblis disebut pendakwa. Kerjanya menipu, ya, marah, frustrasi, dan menuduh. Ini aja iblis kerjanya, karena nggak bisa menang. Oke, saudara sekalian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Laut nih, saudara sekalian disebutkan ya, jahat nih laut ya. Karena iblis telah turun kepadamu, dan dalam geramnya yang dahsyat, ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, di sini dijelaskan. Kenapa iblis marah? Nggak cuma dia kalah dan frustrasi, tapi makin lama waktunya makin singkat. Jadi itu sebabnya pekerjaan iblis makin menggiat, bukan karena dia pasti menang, tapi dia nggak punya banyak kesempatan untuk berbuat onar lagi. Ya. Nah, saudara sekalian, ada triple kekalahan iblis dicatat di sini. Yang pertama, dia dilemparkan ke bumi. Ya, ini menunjuk pada peristiwa penciptaan. Setelah Allah menciptakan, Lucifer memberontak, maka dia dilemparkan ke bumi. Ya, dia berusaha mengambil takhta Allah dan dia kalah. Kemudian dia dikalahkan disalib oleh darah anak domba. Ya, jadi iblis kalah berkali-kali loh. This is orang yang ini adalah pribadi atau makhluk yang terbiasa kalah. Dikalahkan di penciptaan, ketika Yesus turun begitu ya, dia menderita mati, iblis dikalahkan di salib juga. Dikatakan kita mengalahkan dia oleh darah anak domba, ya. Dan dilemparkan ke lautan api. Ya, kita lihat. Jadi iblis celakalah kamu hai bumi dan laut, iblis telah turun kepadamu karena ia tahu waktunya sudah singkat. Nah, itu menunjuk nanti kepada pasal pasal akhir ya 20 di mana iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Ini menjelang akhir zaman. Waktunya nggak lama, saudara sekalian. Jadi iblis itu kita nggak remehkan, tapi kita nggak usah agung-agungkan ya. He is a defeated. Ya. Jadi dia adalah orang yang kalah. Nama lain dari iblis seperti saya sebutkan tadi, di sini kita baca tadi, accuser, pendakwa, ya. Saudara, kemenangan iblis ada di awal karena memang namanya hoax, namanya fitnah, namanya tuduhan selalu lebih cepat dari kebenaran. Tapi pasti akhirnya kalah, ya. Kita belajar di sini. Saudara, iblis itu cepat sekali dengan tuduhan ya. Kemenangan iblis ada di awal bersifat sementara dan semu. Kemenangan Kristus orang percaya ada di akhir, permanen dan final. Karena truth is final. You can't negotiate. Nggak bisa apa-apa. Truth is truth ya. Itu permanen. Mau diapain pun zaman berubah, truth is truth ya. Itu final. Nggak ada lagi negosiasi, saudara sekalian. Ya, sedangkan iblis karena dengan tuduhan dan hoax dan fitnah, maka dia selalu lebih dulu dan lebih cepat. Tapi dia akan kehilangan kehabisan gas, udah nggak bisa lanjutkan lagi. Di situ kebenaran Tuhan terus maju ya sampai pada finalnya. Saudara, ada dua area kemenangan orang percaya. Yang pertama, kemenangan dalam seluruh ciptaan. Dikatakan iblis itu dilempar dari seluruh ciptaan ya. Jadi dia itu dilemparkan, diasingkan ya. Dan tentu kemenangan dalam pengadilan Allah. Perhatikan nanti iblis itu mendakwa kita siang dan malam dikatakan. Jadi iblis sudah dilemparkan ke bawah ya, dibuang dari ciptaan dan dakwaannya dipatahkan karena darah Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Meskipun iblis mengutip dosa-dosa kita, betul sekali, kamu dulu ya begini ya, kamu dulu begini, kamu jahatin orang, kamu makan orang sebagainya. Tetapi Yesus sudah mengalahkan dia, kita sudah mengalahkannya dengan darah Yesus. Karena darah Yesus mengampuni segala dosa kita seberapapun buruknya ya. Sebab itu dikatakan senjata yang mengalahkan iblis adalah satu darah anak domba.
Sebab itu kita tidak pernah boleh lupa ya, gereja yang sejati, orang Kristen yang sejati itu berpusat pada Kristus. Karena darah anak domba itu satu-satunya yang bisa mengalahkan dakwaan iblis. Saudara sekalian, dengan dasar apa orang bisa mengatakan di hadapan Tuhan, saya benar? Nggak bisa. Ya, karena kita semua berdosa. Hanya satu, Tuhan, aku orang berdosa. Tapi darah anakmu sudah menghapus segala dosaku, sehingga aku boleh menjadi anakmu dan masuk ke sorga. Hanya satu dasar orang bisa diselamatkan dan diampuni dosanya. Darah anak domba. Itu senjata kita. Artinya orang Kristen tidak pakai kekerasan, tapi pakai pengorbanan Yesus. Dan kalau orang Kristen harus menderita karena kesaksiannya, itu senjata kita. Saudara sekalian ya. Dan yang kedua, kesaksian Injil dan hidup orang percaya. Dia mengalahkan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian Injil dan hidup orang percaya. Saudara, iblis kalah sama Tuhan, iblis kalah sama Mikael, iblis kalah sama gereja. Kalah terus dia. Ya. Jadi kitab Wahyu ini sedang menggambarkan di dalam konflik rohani, semestinya kita jangan menyerah. Yang kita hadapi adalah seorang pemberontak lawan kita, lawan Tuhan, yang marah, frustrasi, waktunya makin singkat, dan kalah terus. Ya, jadi ketika kita digoda, kita dicobai, kita mungkin merasa lemah, saudara sekalian ingat, ya, sebetulnya yang di dalam kita yaitu Roh Kudus lebih besar daripada apa yang di luar kita, ya, sehingga tidak seharusnya kita menyerah dan kalah. Oleh karena kita sudah menang di dalam Kristus. Maka mengerti hal ini bagaimana ya sikap kita sebagai orang percaya. Saudara, kita belajar rela memikul salib ikut Yesus. Dikatakan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, artinya memang ada harga yang rela kita bayar untuk mengikut Yesus dan mempertahankan kesaksian dan iman kita. Ya, kesaksian iman dan hidup kita. Ya, berikutnya kita juga harus waspada terhadap pencobaan karena iblis meskipun kalah, meskipun adalah orang yang kalah, 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 tetapi tetap marah. Ada orang kalah terima begitu kan ya. Ada tim yang kalah akhirnya memberikan selamat kepada tim yang menang. Iblis nggak begitu. Dia selalu marah. Ya. Karena kehilangan posisi di sorga dan tidak pernah bisa dapat lagi. Just once. Ya. Dan iblis juga marah karena waktunya singkat. Sebab itu kita tidak mau main-main dengan cobaan. Kita tidak mau berjalan dekat kepada pencobaan. Kita berdoa Tuhan, ya Bapa di sorga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami dari yang jahat. Saudara, kita tidak mau main-main dengan pencobaan. Oleh sebab yang kita hadapi adalah lawan Tuhan yang marah dan tidak rasional, tidak negotiable, ya, dan hanya maunya menghancurkan, membunuh, mendakwa. Jadi nggak ada negosiasi ya sama pencobaan, saudara sekalian ya. Itu sebab kita tetap tekun karena toh kabar baiknya waktunya singkat. Saudara kita sudah belajar juga kenapa iblis nggak cuma benci kita anak-anak Tuhan, bahkan dia membenci pengikutnya. Bahkan dia membenci pengikutnya. Saudara kalau pernah nonton film-film fiksi zombie ya, saudara tahu film zombie itu ya. Ya, memang contoh ini mungkin kurang tepat ya. Saudara, zombie itu kan dia dalam cerita-cerita dulunya orang begitu ya, tapi dia sudah kena virus jadi zombie begitu kan. Apakah orang bisa melihat dia sebagai keluarga lagi? Oh, ini kan istri saya, suami saya. Dalam film itu dikatakan enggak. Dia sudah jadi zombie. Kamu mesti tembak dia begitu kan? Kamu mesti mesti menghindari dia begitu kan? Saudara bayangkan ya. Jadi artinya apa? Zombie itu naturnya cuma makan, ya kan? Dan memang di dalam film-film banyak yang tentang zombie itu ya zombie nggak makan zombie ya. Tetapi mereka bisa bersama-sama. Tetapi pertanyaannya ya, kenapa iblis itu bahkan membenci pengikutnya? Saudara, dalam pertempuran tidak ada orang membenci timnya dalam dalam pertandingan. Kenapa iblis membenci pengikutnya? Di sini kita melihat betapa jahatnya, betapa gelapnya, ya betapa hopelessnya yang namanya iblis. Dia nggak even bisa ya berbuat baik kepada pengikutnya loh. Kenapa? Karena no matter what, pengikutnya adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dia tetap teringat akan Allah ketika dia melihat manusia, pengikut dia sekalipun. Saudara, gambar Allah nggak bisa dicabut ya. Manusia siapapun dia diciptakan dalam gambar rupa Allah. Dan selalu ketika orang lihat manusia,
Seberapa bencinya, seberapa ininya pun tetap teringat gambar Allah. Ya. Dan dia melampiaskan kemarahannya kepada Allah dengan menyiksa gambar dan rupanya, termasuk pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kalau kita belajar di sini sifat iblis itu apa sih? Cuman membenci. Gak bisa dia mengasihi, termasuk mengasihi pengikutnya. Allah adalah kasih, iblis adalah kebencian. Ya, tidak bisa dia mengasihi, saudara sekalian. Ya, dan kemudian peperangan ini berlanjut ya. Berlanjut apa? Kita sudah tahu Yesus anaknya itu diangkat ke sorga, gereja ditinggal ada di bumi, tapi dipelihara Tuhan. Maka peperangan berlanjut di bumi, saudara sekalian. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, gereja. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Perhatikan, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun, 1260 hari. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Sekali lagi, kalah lagi. Saudara, iblis kalah dari Kristus di sorga, kalah dari Mikael, ya, tidak berhasil mengalahkan orang percaya, maka dia melampiaskan kemarahannya kepada perempuan, yaitu gereja. Ya. Tuhan memberikan sayap kepada gereja untuk terbang ke padang gurun. Artinya apa? Tetap ada perlindungan Tuhan bagi gereja di tengah penganiayaan dan himpitan. Ya, meskipun beberapa anak Tuhan, banyak anak Tuhan ya sepanjang sejarah mati martir, tapi tetap sebagian besar Tuhan jaga dari pembunuhan, saudara sekalian ya. Nah, padang gurun adalah tempat perlindungan dari iblis. Artinya apa, saudara sekalian? Kita ini kan dikatakan perempuan itu mewakili gereja, termasuk kan di Perjanjian Lama ya, anak-anak Tuhan di PL. Itu Israel dipelihara di padang gurun 40 tahun. Ya. Dengan kata lain, meskipun kita tuh diserang oleh iblis, kita dihimpit oleh berbagai macam kesulitan, ajaran sesat, kita akan tetap survive. Israel tidak punya pabrik, tidak punya suplai makanan, tidak punya suplai minuman, tapi 40 tahun di padang gurun survive. Kok bisa ya? Itu pemeliharaan Tuhan. Gereja itu nggak ada backingnya, nggak ada garansi akan selalu bisa ada, nggak ada garansi akan selalu bisa ada uang, nggak ada garansi selalu bisa berdiri dan kebaktian, nggak ada garansi selalu bisa beroperasi. Tapi kenapa gereja survive? Karena Tuhan memelihara. Ya, jadi ini janji Tuhan penghiburan bagi kita. Gereja tetap akan ada dan survive di tengah kemarahan iblis dan dunia. Dunia boleh marah-marah dengan berbagai agenda LGBTQ begitu ya, anti-Kristen, membunuh, membakar gereja, membunuh orang Kristen. Mereka akan menemukan semua itu useless. Karena gereja tetap akan eksis dan survive di tengah kemarahan iblis dan dunia. Kamu tidak bisa marah lebih dari segitu. Marahmu sudah pol, and gereja masih tetap ada. Ya. Nah, ular berusaha dengan menyemburkan air, ya, untuk menghanyutkan. Nah, saudara sekalian, apa ini lambang apa menghanyutkan? Menghanyutkan adalah lambang penyesatan dan dusta. Karena orang itu dihanyutkan bukan oleh penganiayaan, tetapi oleh penyesatan digeser, ya, dusta, hoax, ya, ajaran sesat, supaya gereja hanyut terbawa arus dunia. Jadi ketika iblis nggak bisa dengan cara keras mengejar begitu ya perempuan, dia pakai cara halus. Air. Air adalah zat yang sangat lunak. Betul saudara sekalian ya. Tapi kalau kita perhatikan orang berenang di laut misalnya, berdua berenang ngobrol-ngobrol, tanpa sadar hanyut di bawah arus. Dia berada di titik ini, seketika sudah ngobrol-ngobrol 1 jam, dia ada di sana, kira-kira 1 kilometer. Itu nggak berasa. Jadi iblis menggunakan cara keras, membunuh, mengintimidasi, membakar begitu ya. Nah ketika itu nggak berhasil, dia pakai cara lembut, dusta, dan penyesatan. Ya, nah Tuhan intervensi. Kita bersyukur ya, saudara. Kalau Tuhan nggak jaga keselamatan kita, semua kita binasa. Meskipun sudah diselamatkan, kita bersyukur untuk doktrin perseverance of the saints. Sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Kita sudah selamat itu baru awal, banyak sekali bahayanya.
Banyak sekali bahayanya, ya. Karena ajaran ini kepengaruh, dan teman ngomong ini kepengaruh, lihat contoh tidak baik juga tidak sadar kepengaruh. Ada banyak kemungkinan kita hilang loh. Tapi Tuhan tuh intervensi jaga, sehingga ketika dikatakan iblis menyemburkan air, Tuhan izinkan bumi terbuka sehingga airnya ditelan. Anak-anak Tuhan gak hanyut. Dengan kata lain, dusta dipatahkan oleh firman. Itu intervensi Tuhan ya. Jadi kita bersyukur sampai hari ini kita masih percaya pada Yesus. Semua adalah anugerah, semua adalah pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Bukan kehebatan kesetiaan kita. Bukan. Ya, kita jangankan soal keselamatan, saudara sekalian ya. Kita kerja aja nggak selalu setia kok, ya. Apalagi keselamatan kepada Tuhan begitu ya. Semua ini betul-betul anugerah, belas kasihan, intervensi Tuhan. Nah, ular menjadi lebih marah, ya, lebih menyerang umat Tuhan. Dan bagaimana umat Tuhan menghadapinya? Simple dikatakan ya. Menuruti hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus. Tetap aja berdiri teguh, ya. Paulus berkali-kali berkata, berdirilah teguh. Artinya apa, saudara sekalian? Don't change. Dalam pijakan kita kepada Injil, kepada doktrin yang benar, don't change. Ya, secara esensi, secara pijakan kita berdiri di atas dasar yang teguh. Bahasanya, ekspresinya bisa berubah, tapi esensinya tetap sama. Ya, doktrin itu tidak bisa dikompromikan. Jadi iblis itu kerjanya hanya bisa marah dan memerangi, tapi nggak pernah bisa menang. Saudara sekalian ya, nggak pernah bisa menang. Orang Kristen harus selalu sadar bahwa dia ada dalam peperangan rohani karena iblis selalu marah, selalu berperang. Naga merah padam warnanya. Selalu mencari perkara, selalu marah. Tidak pernah bisa disenangkan. Sebab itu orang Kristen harus waspada. Ya, tapi tidak usah sampai terlalu takut karena mereka iblis nggak pernah menang kecuali kita izinkan ya saudara sekalian ya. Sebab itu sebagai orang Kristen kita tidak bisa netral dan menjadi pengamat ya seolah-olah oh kita nggak terlibat dalam peperangan rohani. Tidak. Orang Kristen harus jelas standpointnya di Injil ya. Ya, kita nggak bisa berkata, wah saya nanti kalau Injil atau bukan Injil, saya di tengah-tengah lah, saya lihat dulu begitu ya. Orang Kristen nggak berdiri begitu, saudara sekalian. Tidak berdiri di posisi netral karena netral itu cuma mitos. There is no netralitas ya di dalam peperangan rohani. There is no neutral zone. Neutral zone is only a myth. Jadi netral zone itu adalah mitos yang diciptakan iblis untuk membuat orang tidak committed pada Injil. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan kamu nggak bisa netral. Yesus berkata mengabdi pada Yesus, mengabdi pada Tuhan atau pada Mamon. Nggak bisa mengasihi yang satu, benci yang lain. Mana ada netral? Ada orang mengatakan oh enggak, saya dua-duanya atau saya nggak dua-duanya. Itu mitos netralitas diciptakan iblis. Jadi kita harus jelas berdiri di atas Injil tanpa kompromi, tanpa lelah, ya, karena waktunya singkat, saudara sekalian, dan ada penyertaan pemeliharaan Tuhan. Masuk ke pasal 13, saudara kita makin melihat begitu banyak lawan yang keluar di sini. Ia tinggal berdiri di pantai laut. Perhatikan ayat terakhir ya. Menarik sekali di pasal 12 ayat 18. Eh, naga itu, iblis itu tinggal berdiri di pantai laut. Saudara, saya ingin kita peka ini ya. Laut dalam kitab Wahyu ini sangat negatif loh. Ya. Nanti di akhir kita lihat laut nggak ada lagi. Jadi coba perhatikan ini. Iblis berdirinya di pinggir laut, di pantai laut. Lalu ngapain dia di sana? Siap memanggil sekutunya. Nah, berarti laut isinya adalah pasukan iblis. Perhatikan ini dalam simbolisme Wahyu ya. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada namanya tertulis pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudara sekalian, dengan kata lain apa? Sejauh ini iblis berdiri di pinggir laut, nggak mau menyerah, dia memanggil sekutunya, dia mau melanjutkan peperangan di bumi meskipun nggak menang. Iblis bukanlah makhluk rasional, iblis bukan makhluk yang orang bisa kompromi, iblis bukanlah makhluk yang reasonable, iblis adalah ciptaan yang sudah jatuh dan rusak serusak-rusaknya. Tidak rasional, ya, tidak bisa ada cinta kasih, tidak mungkin bertobat, ya, bahkan tidak mengasihi orang yang mengikuti. Ya, saudara bayangkan, ya. Sekutunya siapa? Dia panggil binatang dari dalam laut. Nah, ular naga itu iblis. Binatang laut itu pengikutnya atau eh, pasukannya, saudara sekalian ya, jenderalnya. Sama-sama punya 10 tanduk dan 7 kepala.
Iblis berusaha memalsukan Tritunggal dengan membentuk Tritunggal jahat. Kita punya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka punya dragon, the beast from the sea and the beast from the land. Naga, binatang laut, binatang darat. Saudara, ini penglihatan-penglihatan yang Tuhan kasih pada Yohanes ya. Angka-angka ini signifikan ya. Kenapa ada 3 di sini? Karena ini adalah evil trinity. This is evil trinity. Tritunggal evil. Ya, berbeda dengan Holy Trinity. Sebab itu kita orang Kristen kalau dalam bahasa Inggris kita nggak cuma ngomong Trinity, kita bilang the Holy Trinity karena ada evil Trinity di dalam Wahyu. Naga, binatang laut, dan binatang darat. Ya, saudara, binatang dari dalam laut adalah antikristus. Ya, perhatikan ini. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Tapi perlu kita tahu identitas binatang dari dalam laut adalah seorang tokoh yang disebut dengan antikristus dengan A huruf besar. Kalau antikristus A-nya kecil banyak pengajar sesat begitu ya. Itu roh-roh antikristus. Maksudnya itu anti-antikristus begitu ya. Dari zaman Yohanes sudah. Tetapi suatu hari akan muncul A besar. Ini digambarkan dari binatang yang datang dari dalam laut. Dia berusaha meniru dan bertindak seperti Tuhan di akhir zaman. Saudara perhatikan di sini disebutkan nama-nama hujat ya. Tuhan kudus, dia bilang cemar begitu ya. Jadi sengaja membalikan begitu ya. Tuhan bilang misalnya apa ya berhikmat, dia tuliskan ya sembrono begitu kan. Tuhan mengatakan setia. Oh, nggak perlu loyalitas. Apa itu setia? Tidak setia. Sengaja kebalikannya Tuhan. Jadi dia meniru Tuhan dan mengejek Tuhan. Ya. Tuhan ngomong apa? Ya, hormati orang tua, justru hina orang tua. Tuhan berkata apa? Jangan ada ilah lain. Sebanyak-banyaknya kamu ada berhala, begitu kan? Sengaja membalikan. Jadi memang dia benci Tuhan, dia marah sama Tuhan, dan dia mau menunjukkan penghinaan kepada Tuhan dengan membalikan semua sifat dan nama Tuhan. Ya, nama-nama hujat. Hujat di sini berarti agama loh ya, blasphemous ya. Blasphemous itu artinya bersifat agama, saudara sekalian ya. Berhubungan dengan teologi. Sengaja dia tuliskan nama-nama yang terbalik itu secara teologi terbalik, teologi sesat semuanya ya. Dia mau menggantikan tempat Tuhan dan menuntut disembah sebagai Tuhan dengan versi hujat ya. Jadi dia semacam menyindir Tuhan, menghina Tuhan dan mengatakan kepada orang, ngapain kamu sembah Holy Trinity? We are the evil Trinity. Ya, kita Trinity itu, begitu kan? Jadi sengaja membalikan. Kamu nggak bosan sama Tuhan? Coba dong kepada kami ya alternatif katanya. Saudara sekalian, ini pendekatan iblis dengan penipuan. Ya, dia mau menarik orang ya dengan mengcounter Tuhan ya dengan cara hujat. Kalau kita lihat apa ciri-cirinya ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara sekalian, dikatakan ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Ia membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Saudara perhatikan ya. Pertama, dia digambarkan beruang macan tutul singa. Artinya apa? Kejam dan jahat. Violent. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, dia memiliki kuasa politik dan agama. Perhatikan, dikatakan dalam ayat yang kedua ya, ayat yang ketiga. Tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya luka dan membahayakan hidupnya, tapi luka membahayakan itu sembuh. Itu kuasa ya, kepala ya. Jadi ada nama hujat, ada kuasa. Jadi figur antikristus ini akan mencengkram dunia agama dan dunia politik. Sekarang kita tahu dunia membedakan agama dan politik. Politik jangan masuk agama, agama jangan masuk politik. Betul saudara sekalian? Tapi garis pemisah ini akan hilang dengan munculnya antikristus di mana politik dan agama jadi satu. Nggak bisa dipisahkan. Ya, dan keduanya melawan Tuhan. Nah, naga memberikan tahta dan kekuasaan besar. Jadi iblis memberikan pada antikristus power, ya, and authority, begitu kan? Dan kekuasaannya ini juga kekuasaan melakukan mujizat dan tanda. Dia ada luka, tapi dia sembuh sampai seluruh dunia heran. Wah, kalau bisa ada mujizat begitu berarti dari Tuhan. Ini Tuhan yang sejati ini untuk menipu banyak orang. Jadi perhatikan, antikristus tidak hanya gunakan power politik, political power ya. Dia akan pakai power agama. Mujizat di sini, saudara sekalian ya. Tanda-tanda agama, begitu ya.
Dia luka lalu sembuh, ya. Nah, dia mau meniru penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus. Oh, Yesus menderita, mati lalu bangkit. Saya juga luka lalu sembuh. Jadi dia sengaja meniru, mengejek, membalikan dengan tanda-tanda dan diizinkan Tuhan supaya banyak orang tertipu. Jadi ada kebangkitan palsu ya, sembuh itu dianggap bangkit ya. Wah, orang mengatakan, wah ini mirip nih sama sama Yesus bangkit nih, enakan ini ya, nggak ada pikul salib, nggak ada apa. Ini dong banyak orang ikut ya. Kita jangan aneh-aneh lah seperti orang Kristen itu. Saudara, akan banyak orang terseret ya. Dan bangsa-bangsa akan menyembah antikristus seperti Tuhan. Jadi tujuan dia religious loh ya, bukan politik loh. Tujuan dia bukan ekonomi, tujuan dia bukan politik, tujuan dia adalah religious supaya dia disembah sebagai Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan, ah, kita abad segini ya, AI begini, agama sudah nggak punya tempat. Salah. Agama akan menjadi peranannya sangat penting karena itulah kendaraan antikristus. Tujuan dia seluruh dunia menyembah dia. Jadi masalah teologi, masalah agama nggak akan berkurang di zaman yang canggih ini, bahkan lebih krusial zaman ini, saudara sekalian. Karena ujung-ujungnya segala kemampuan teknologi ini bisa sekali digunakan untuk mendorong penyembahan pada iblis. Ya. Jadi itu sebabnya kita orang Kristen baca begini, belajar begini harus waspada begitu ya. Kita tidak kita tidak boleh menjadi nina bobo, tertidur. Justru sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan berdoa, terus bersandar pada Tuhan. Dia dituhankan oleh pengikutnya. Dan saudara yang paling eh, apa ya saya sebutnya ya, paling menghujat ya. Itu mereka pakai lagu seperti Mazmur loh. Siapakah sama seperti binatang ini? Saudara tahu itu Mazmur 71 ayat 9 tulisannya begini. Siapakah sama seperti Tuhan? Mereka pakai lagu itu, mereka ganti Tuhannya dengan binatang. Ini penghujatan ya. Reversing the Bible verse ya. Membalikan ayat Alkitab. Lalu, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, itu kan sama seperti ayat-ayat di Alkitab yang ngomong Tuhan Maha Perkasa, luar biasa semesta alam ya. Siapa yang bertahan menghadapi murkamu begitu kan, menghadapi engkau. Dia ganti. Itu siapa berperang bisa berperang melawan binatang. Saudara, ini dijawab oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya nggak perlu Tuhan jawab. Nggak perlu pertanyaan bodoh ini Tuhan jawab. Ya jawab Mikael dan Mikael dengan malaikat-malaikatnya membuktikan kamu pun sama saya nggak bisa menang. Ya, jadi sebetulnya kosong. Ya, hujat iblis itu kosong. Tetapi perhatikan, ada kuasa yang menarik. Sehingga orang yang tidak kuat imannya, yang tidak sungguh-sungguh berakrab pada Alkitab, pasti ikut. Ya, karena menuju akhir zaman, polarisasi itu semakin tegas ya, tidak ada netralitas. Saudara sekalian ayat 5 dikatakan dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan kuasa melakukannya 42 bulan. Sama ya 1260 hari. Ya. Lalu ia membuka mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Jadi antikristus ini fokusnya banyak agama. Ya. Cuma dikasih kuasa politik sama iblis. Ya, jadi kerjanya adalah propaganda ajaran sesat, menghujat Tuhan tanpa sungkan. Ya, sekarang kan orang ngomong nama Tuhan, apalagi di Indonesia masih sungkan begitu ya. Suatu saat sungkannya akan hilang. Ya, dia akan menyombongkan diri, semakin menyatakan waktunya singkat yang tersisa. Waktu efektif mereka dibatasi Tuhan, 42 bulan. Ya, saudara 42 bulan kan 3,5 tahun ya, gitu ya. Kira-kira 3,5 tahun sama ya. Waktu kesaksian kita segitu, umur pekerjaan hujat mereka juga segitu. Jadi kita gereja harus gunakan waktu dengan baik, orang Kristen dengan baik, karena iblis juga nggak berhenti bekerja. Sama-sama buat kita dan mereka waktunya singkat. Cuman akhirnya beda. Mereka akan dihukum, kita akan menerima mahkota kemuliaan ya bersama Kristus. Nah, sikap ini malah disambut oleh penduduk dunia ya. Wah, ini dong ya, jangan terlalu takut sama Tuhan. Tuhan itu cuma mitos lah. Zaman dulu ketika orang nggak punya teknologi, takut dikit ngomong Tuhan. Sekarang kita harus buang tuh ide Tuhan ya. Kita nggak perlu Tuhan lagi kok. Nah, saudara sekalian, mereka akan disambut oleh seluruh dunia. Antikristus menghujat Tuhan, namanya dan kemahnya ya. Kemah Tuhan itu orang percaya. Karena dikatakan Allah ada di tengah kita. Yesus menjelma menjadi manusia tinggal di antara kita. Ya kita kemah Tuhan ini orang percaya. Ya, jadi orang Kristen akan dikata-katain, akan dihina ya. Nah, orang percaya adalah penghuni sorga meskipun sementara kita hidup di bumi ya. Karena ingat tubuh kita disebut bait Roh Kudus, artinya Tuhan diam di dalam kita dan di dalam gereja kita, dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Kita adalah bait Allah, kemah Allah, saudara sekalian ya. Immanuel ya, Allah hadir di dalam kita menyertai kita.
Nah, kalau kita lihat ribut-ributnya binatang laut ini dan penduduk dunia yang percaya, sebenarnya apa sih saudara sekalian? Itu seizin Tuhan. Ya, kita baca ayat 7. Dia diperkenankan, perhatikan kata pasif, diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus untuk mengalahkan mereka. Nah, ya, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Antikristus diizinkan Tuhan untuk apa? Memerangi gereja dan tanda kutip loh ya, mengalahkannya. Jadi kalau gereja dibakar, kemudian orang Kristen dibunuh, dipenjara, itu mengalahkan tanda kutip. Karena sebetulnya nggak kalah kita, ya. Kita mengalahkan mereka oleh darah iblis dengan darah anak domba dan oleh kesaksian kita, termasuk martir. Ya, tetapi dari sudut manusia, dari sudut dunia, orang Kristen mati, oh, gereja ditutup, ya, dijual, ya, jadi bar, jadi apa? Oh ya kalah, ya. Oke, saudara sekalian ya. Dan antikristus diizinkan Tuhan berkuasa atas penduduk bumi. Penduduk bumi mengira kita masuk masa progres, kita masuk masa yang indah sekali, bebas dari Tuhan, itu diizinkan Tuhan untuk menyesatkan mereka. Ya, penduduk bumi yang tidak percaya pada Kristus akan menyembah antikristus karena ini dong, ya, ini baru juru selamat sejati, ya. Justru yang kita mau seperti ini, bukan kerendahan hati, pride, begitu ya, pride, saudara sekalian ya. Kita ingat parade-parade pride, ya. Kita nggak mau itu kekudusan apa? Pleasure dong ya, kesenangan daging dong. Itu baru dong sesuai perkembangan zaman. Semuanya kan begitu ya. Tapi kita diberitahukan di sini bahwa nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi mereka bukan orang pilihan. Namanya nggak ada di kitab kehidupan dari kekekalan. Ya, sejak dunia dijadikan nggak ada nama mereka. Itu dituliskan di sana ya. Anak domba disembeli dikatakan yang dia sudah disembeli sebelum dunia dijadikan. Jadi apa yang mau dikatakan? Bukannya Yesus mati tahun 30-an begitu ya. Kenapa dikatakan anak domba disembeli dari kekekalan? Karena ketika Allah merencanakan itu dihitungnya dan ya. Anak Allah nggak dibawa waktu. Kita di bawah waktu. Tahun 100 sebelum Masehi, tahun 1 Masehi, tahun 30-an Yesus mati, ya. Kemudian reformasi 100. Itu kan kita dalam dunia. Bagi Tuhan, no time. Sudah rencanakan, is done. Sebab itu, Wahyu menggunakan perspektif kekekalan. Anak domba sudah disembeli dari kekekalan. Ya. Cuman dalam perspektif kita yang terbatas dalam waktu ya, anak domba disembelinya tahun 30-an. Tetapi kan sudah dari rencana Tuhan sejak kekekalan, ya. Dan kitab kehidupan dari anak domba hanya bisa diisi dengan nama-nama kalau anak domba disembelih. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak diselamatkan. Dan karena Yesus mati mengenapi rencana kekal Tuhan anak domba disembelih, nama kita udah tertulis di sana, saudara sekalian. Jadi kalau kita percaya doktrin pilihan, dari kekekalan sudah dipilih, kita harus percaya anak domba sudah disembelih dari kekekalan. Kalau nggak bisa nama kita ditulis di sana. Ya. Jadi ini perspektif yang penting dari Wahyu. Ada namanya perspektif kekekalan keselamatan. Nggak cuma sejarah keselamatan. Sejarah kan kita manusia lihatnya. Tapi dari perspektif kekekalan. Soal keselamatan. Ya. Nah, orang percaya dipanggil untuk tekun dan sabar menderita aniaya. Yang penting di sini ialah ketabahan dan ketekunan, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Itu tugas kita, saudara sekalian. Sebenarnya tugas kita nggak complicated ya. Just setia, berdiri teguh, tidak goyah. Itu aja. Ya, jangan bosan, jangan lelah, jangan menyerah, jangan jangan tawar hati begitu ya. Meskipun kita bisa melewati semua itu, tapi jangan ditelan oleh semua itu. Tetap berdiri teguh. Nah, masuk kita kepada makhluk yang kedua, binatang dari dalam bumi. Ya, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Perhatikan, semua tukang tiru, ya, semua meniru, ya. Saudara sekalian, ayat 12, dan seluruh dunia kuasa binatang yang pertama itu yang dari laut dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.
Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya untuk dilakukan depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup. Kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara sekalian, binatang dalam bumi ini siapa? Nabi palsu, pelayannya antikristus. The servants of Antichrist is the false prophets. Pengajar sesat, pengkhotbah palsu, nabi palsu adalah tentaranya antikristus. Dan mereka adalah binatang dari dalam darat, dalam bumi ya. Meniru Kristus, pakai nama Kristus, pakai nama hamba Tuhan, dua tanduk seperti anak domba begitu ya, berbicara dusta seperti naga, jadi menggunakan istilah-istilah yang sama tapi dibalikan semua artinya, mengajak penduduk bumi menyembah antikristus. Nah itu tuh saudara sekalian ya, bukan mengajak penduduk bumi menyembah Kristus, mereka adalah mengajak penduduk bumi menyembah antikristus. Jadi mereka ini teolog-teolognya antikristus. Mereka yang kasih pembenaran. Kenapa kita mesti nyembah antikristus? Alasan pertama begini. Alasan kedua, Kristen sudah ketinggalan zaman. Ketiga, nggak benar. Kita banyak salahnya. Mereka akan jadi teolognya. Mereka jadi nabi palsunya. Mereka jadi pengkhotbahnya. Ya, mereka bahkan melakukan mujizat untuk lebih menyesatkan dan meyakinkan orang. Saudara, penduduk bumi terpesona sampai nurut sama nabi palsu mendirikan patung untuk antikristus. Wah, patungnya besar pasti dan nggak murah ya. Keluar uang pun rela loh untuk antikristus. Ini nabi palsu, propagandanya luar biasa ya. Antikristus meniru Kristus yang tadi kita sudah baca, dia luka lalu sembuh, seolah-olah dia seperti juru selamat yang menderita mati lalu bangkit, padahal bukan ya. Tapi hanya mencoba meniru tapi nggak sanggup, saudara sekalian ya. Nabi palsu memang diizinkan diberi kuasa Tuhan memberikan nyawa kepada patung itu sehingga patung itu bisa berbicara dan bertindak. Jadi akankah kita melihat ya skenario ini terjadi secara harafiah? Saudara, persisnya seperti apa nggak bisa dibayangkan. Tapi akan ada yang disebut dengan tanda kutip mujizat yang membuat orang mengatakan, wah ini Tuhan. Dan yang tidak menyembah patung akan dibunuh. Ini boleh kita sebut kondisi one world religion and one world government ya. Semua harus ikut, nggak ada tempat aman. Kalau menolak akan dibunuh. Ini boleh dikatakan menjadi power sekali ya daripada si antikristus karena dia juga ada binatang darat ya. Saudara sekalian, nah menarik. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya 666. Saudara, tanda di dahi dan di tangan itu tanda apa sih? Tanda kepemilikan. Ya, jadi ini adalah pilihan final. Pilih jadi milik Tuhan atau milik iblis. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya dikatakan taruhlah Taurat Tuhan di tangan kananmu, ya di dahimu. Kira-kira seperti itu hukum Tuhan ya dalam pikiranmu. Nah, tanda di dahi dan tangan kanan adalah syarat untuk aktivitas ekonomi. Tidak bisa jual beli tanpa tanda itu. Saudara sekalian ya, tidak bisa jual beli tanpa tanda itu. Orang yang masuk ke satu tempat yang jualannya hanya cashless, tidak bisa jual beli kalau nggak ada HP. Ya, kira-kira begitu ya. Saya nggak mengatakan tempat-tempat kayak begitu adalah antikristus, bukan saudara sekalian. Tetapi kira-kira seperti itu nanti kondisinya Tuhan izinkan di mana mereka sudah kontrol politik, mereka punya kuasa agama yang besar, mereka kontrol ekonomi. Jadi hidup untuk anak-anak Tuhan itu sangat sempit sekali. Tapi tetap kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan ya. Tapi kita kena dampaknya. Orang percaya akan dilanda kemiskinan, ya bisa kelaparan, bisa hilang pekerjaan, bisa bisa kehilangan rumah, ya. Bisa kehilangan status sosial, mereka akan dikejar dan dibunuh. Semua atas seizin Tuhan, ya. Bukan berarti ini akan terjadi pada setiap anak Tuhan, tetapi setiap anak Tuhan harus ready.
ya, bahwa ini akan melanda gereja Tuhan. Dan itu sudah terjadi kan dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya, bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia biasa. Siapa itu? Saudara sekalian, para penafsir percaya itu adalah nama Nero. Nero, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, saudara perhatikan huruf-huruf Ibrani yang sebelah atas ini, ya. Ini adalah huruf-huruf yang ada ininya loh ya. Jadi dia ada semacam eh, angkanya begitu ya. Abjad itu ada angkanya. Ya, misalnya Nero ini N200, ya. Sorry, N50, R itu 200, O itu 6, ya. Akhiran di sini 50 ya. N juga ya, sorry ya. Neron, saudara, namanya Neron aslinya ya. Ini Kaisar ya. K apa Q, sorry, SR ya. Kaisar 10, 60, 200 ditambahin itu 666. Nah, kalau orang pakai Latin, ya orang pakai Latin, saudara sekalian ya. Latin itu bukan sebutnya Neron, tapi Nero. Neron, tetapi nggak ada ininya loh, saudara sekalian. Sorry, Nero, bukannya Neron ya. Jadi aslinya Nero itu kalau Ibrani Neron. Tapi kalau yang kita kenal Latinnya kan Nero. Nero itu cuma segini ya. Jadi hilang satu kan di sini ya. Nah, dijumlahin 616. Maka dua angka ini sangat mungkin yang disebut dengan angka manusia ya, angka yang dikaitkan dengan antikristus, either 666 or 616, saudara sekalian. Tapi intinya adalah apa, ini bilangan seorang manusia. 666 mau diulangi 10 kali tetap 6, nggak bisa mencapai 7 angka sempurna ya. Sebaliknya kalau kita bandingkan dengan nama Yesus, ternyata nama Yesus kalau digunakan bahasa Yunani 888, saudara sekalian ya. Iota, Yesus itu dalam bahasa Yunani mulai dengan J, bukan ya, dengan I Yesus, ya, 10. Itu 8, itu ya 200, sorry, S harus sigma sigma S ya. Saudara, saya agak harusnya saya tulis S di sini ya, karena memang tulisan aslinya sigma itu kayak begini. Jadi sebenarnya bukan E ya, tapi S ya. S ya. Kemudian O Omikron 70, Upsilon, U, ya tulisannya kayak begitu, itu 400, Sigma yang Bali ya, Yesus. Jadi ada dua S ya. Sigma harusnya seperti ini ya. Jadi S lagi, jadi 200. Totalnya itu 888 ya, saudara sekalian ya. Kalau saudara tambah itu 888 ya. Jadi ini sekali lagi adalah Tritunggal sejati lawan Tritunggal palsu. Kira-kira seperti itu. Dia mau meniru begitu ya, iblis, antikristus, dan nabi palsu mau meniru, tapi fail. Jadi penghiburan bagi umat Tuhan di akhir pasal 13 lah adalah begini. Meskipun mungkin kita harus menderita, ya. Kita mesti kehilangan ya, mungkin ya, saudara sekalian, nggak semua mungkin ya, tetapi ada yang harus menderita dan ready begitu ya. No matter what, it's just human, ya. Bilangan itu cuma bilangan of a man, ya. Tetap dia tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan itu adalah penguasa yang sejati. Dan kita milik Tuhan, tanda kita milik Tuhan di dahi, di tangan kanan, kita milik Tuhan. Dan Tuhan pelihara kita. Dan sewaktunya singkat. Ya. Sebab itu, saudara sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Wahyu 12 sampai 13? Saudara, intinya adalah tetap tekun dan setia. Di tengah penganiayaan dan penderitaan. Ya, penderitaan penganiayaan. Tuhan berdaulat dan iblis berada di bawah kontrol dan izin Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, kita perlu melek rohani karena iblis sudah nggak bisa menang, senjatanya cuma satu, dusta. Pakai mujizat, pakai persuasi, begitu ya, pakai tanda, pakai patung, pakai jumlah orang. Wah, yang ikut banyak loh. Hah, yang mengikuti banyak sekali. Ya itu ya, jadi kita jangan terpengaruh angka, ya jangan gampang percaya begitu ya. Oh ini berbondong-bondong begini-begini. Belum tentu juga. Sama seperti kita lihat, oh restoran ramai sekali begitu masuk makannya nggak enak kok. Ya kita kita kan sudah dalam hidup kita sering kali kita ini ya terpengaruh begitu kan. Padahal ternyata biasa aja rasanya. Bahkan cenderung tidak enak. Ya kita tahu. Jangan karena itu berbondong-bondong kita ikut. Ya karena itu semua bagian dari penipuan ya.
kemudian kita pegang pengharapan. Ya, ingat saudara sekalian, peperangan itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Iblis gagal. Jadi kalau dia itu sangat giat bekerja karena dia marah dan frustrasi. He is a defeated ruler, ya. Dia itu bukan seorang yang menang, dia kalah, dan kita jangan kompromikan kemenangan kita. Kita sedang menantikan penyingkapan kemenangan total. Hanya belum kelihatan sekarang, tapi kita sudah menang. Cuman belum disingkapkan oleh Tuhan. Sampai Yesus datang kedua kali nanti, baru semua mata melihat kita lebih dari pemenang. Tapi sekarang kita harus percaya, we are more than conquerors. Hanya belum kelihatan di seluruh dunia. Ya. Yang berikutnya kita harus tolak berhala. Saudara, jangan terpengaruh dan terseret tren populer yang mengilahkan ya orang-orang tertentu, sama seperti banyak orang di dunia disebutkan ini mengilahkan patung begitu ya. Toh pada akhirnya mereka mereka menjadi budak dan mereka akan dibunuh begitu kan. Dan kita perlu saling menguatkan, saudara sekalian. Kita tidak mungkin bisa menghadapi ini sendiri, tapi Tuhan berikan kita tubuh Kristus, gereja, saling menguatkan. eh, dan jangan sampai ada orang Kristen merasa terisolasi, terdiskoneksi, ya, kesepian. Eh, Saudara, Yesus berkata, di mana dua tiga orang berkumpul, di situ aku hadir. Kita tidak bisa meremehkan gereja, persekutuan, komunitas orang percaya, ya, kelompok kecil, kelompok pemuritan. Semua itu kita perlukan untuk saling menguatkan. Karena tanpa itu, saudara sekalian, peperangan kita akan menjadi sangat-sangat sulit. Tapi kita bersyukur, Tuhan menjaga umatnya, gereja pasti survive, dan kita pasti akan menang pada akhirnya. Oke, saudara sekalian, demikian Wahyu 12 dan 13 pada malam hari ini ya. Saya kembalikan kepada Pak Louis ya. Silakan, Pak.